Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Tajir dimanapun Anda berada? Perkenalkan saya Galih Pandekar. Saya seorang business owner dan juga seorang akademisi. Ya, salam sukses. Kali ini saya akan membahas sebuah konsep yang cukup lama tapi menarik ya. Judulnya adalah cash flow quadrant. Yuk, mari kita sama-sama simak penjelasan saya berikut ini. Baik, cash flow quadrant ini bukan konsep yang baru banget ya. Konsep ini bahkan sejak zaman saya mahasiswa, mungkin 20 tahun yang lalu konsep ini udah ada ya, cash flow quadrant ini. Langkah menuju kebebasan finansial. Ya. Bagaimana kuadran yang bisa membuat orang-orang itu memiliki kebebasan finansial di kemudian hari ya. Konsep ini dicetuskan oleh penulis buku yang ditulis oleh Robert Kiyosaki. Dia seorang pengusaha dari Amerika Serikat yang menulis buku tentang Rich Dad Poor Dad. Dia belajar dari dua orang ayah yang berbeda ya. Ada satu ayah kandungnya yang akademisi, tapi dia bilang situ adalah poor dad, sementara dia belajar dengan ayah satunya yang juga pebisnis, yang dia sebut dengan rich dad, gitu kan. Nah, buku berikutnya judulnya adalah cash flow quadrant, yaitu ilmu yang dia dapat dari rich dad tadi. Ya, jadi teman-teman kalau mau silakan baca bukunya, sudah banyak terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Itu salah satu buku yang cukup inspiring ya, menurut saya cukup menginspirasi, yaitu tentang cash flow quadrant ini. Jadi cash flow quadrant intinya apa? Ada 4 kuadran dalam membangun kebebasan finansial. Kuadran pertama itu kuadran kiri, atau sering disebut oleh Kiyosaki adalah kuadrannya aktif income, ya, pendapatan aktif. Siapa saja mereka? Yaitu adalah para kuadran E, yaitu employee, kemudian juga kuadran S atau self-employed, atau disebut juga menurut dia adalah small business owner ya. Jadi kuadran E ini adalah kuadrannya para pegawai, para karyawan. Untuk memulai kebebasan finansial banyak yang memulai dari sisi ini, dari sisi employee ya. Keahlian yang dibutuhkan menjadi employee tentu berbeda dengan keahlian seorang self-employed ya. Mereka bekerja di suatu instansi atau suatu institusi, dan dari situ mereka mendapatkan upah atau mendapatkan gaji ya. Nah, bahkan seorang CEO profesional pun, atau bisa jadi seorang pejabat negara pun, itu pada dasarnya juga employee juga ya kan. Jadi dia bekerja menggunakan badannya, menggunakan fisiknya, bisa mendapatkan gaji yang sangat besar ya. Bisa juga yang belum besar gitu kan. Bisa juga pas UMR ya, itu yang employee. Biasanya dari employee ini kalau kemudian dia memiliki keahlian khusus, mereka biasanya memulai membuka kantor sendiri ya. Nah, contohnya dokter, atau mungkin juga lawyer ya, atau dia seorang desainer interior atau musisi. Dia punya keahlian khusus, maka dia berpindah kuadran ya, kuadran S ya, kuadran self-employed. Atau bisa juga menurut Kiyosaki dia sebut kuadran small business ya, bisnis kecil ya. Jadi di sini keahliannya udah mulai berbeda lagi gitu kan. Kalau employee dia masih bekerja untuk orang, tapi kalau self employed rata-rata mereka sudah bekerja untuk dirinya sendiri ya. Mereka sudah berusaha membangun kompetensinya sendiri. Mereka punya kapasitas tertentu, mereka punya keahlian tertentu. Nah, akhirnya mereka berubah menjadi seorang self-employed ya, berada di kuadran S ya. Penghasilannya mungkin udah mulai meningkat di sini ya. Cuman kuadran E dan kuadran S ini masih memiliki kemiripan, yaitu mereka sangat tergantung dengan kondisi fisik mereka. Selama mereka masih memiliki kekuatan, kesehatan fisik, gaji atau uang ya, atau honor insya Allah akan terus mengalir. Cuman mau sampai kapan? Nah, inilah biasanya kita harus berubah ke kuadran selanjutnya, kuadran B ya. Kuadran siapa? Kuadrannya para business owner. Yang dimaksud business owner menurut Kiyosaki adalah kalau dia memiliki pegawai paling nggak 500 orang, itu cukup sulit ya kalau di Indonesia.
karena berarti dia cukup besar. Jadi kemungkinan besar di Indonesia masih banyak orang-orang yang berada di kuadran S nih, meskipun dia punya pengusaha, dia sudah jadi pengusaha, punya bisnis. Kalau masih di bawah 500, menurut Kiyosaki adalah di bawah, masih masuk kuadran S. Ya. Tapi kalau menurut saya sendiri, ya tergantung konsepnya. Apakah dia sudah memiliki timnya? Apakah tim sudah bisa bekerja sendiri, sudah bisa tidak tergantung pada ownernya lagi? Nah, disitulah dia sudah berada di kuadran B, ya. Meskipun dia jumlah pegawainya tidak sejumlah 500 seperti yang disyaratkan oleh Kiyosaki. Nah, kuadran B ini ada di kuadran sebelah kanan atau kuadran passive income. Ya, kalau di sebelah kiri, kuadran menurut Kiyosaki adalah active income. Kalau di sebelah kanan disebutnya dengan passive income. Seorang business owner, kalau dia sudah misalnya sudah usianya sudah lebih tua, dia pun memiliki perusahaan, dan perusahaan itu yang bisa menghasilkan uang terus-menerus, ya. Karena bisnisnya sudah menghasilkan buat si ownernya atau foundernya. Itu orang-orang yang berada di kuadran B. Semakin ahli seorang business owner, biasanya dia akan beralih lagi kuadran berikutnya, yaitu kuadran I, yaitu kuadran yang terakhir. Ya, kuadran di mana dia sudah menggunakan uangnya untuk mencari uang lagi. Ya, kalau misalnya employee, kuadran E, you have a job, kamu punya pekerjaan. Kalau kuadran else atau self-employed, you own a job, kamu memiliki pekerjaan, pekerjaannya punya kamu. Kalau kuadran B, dia adalah tipe business owner, you own a system that works for you, sistemnya bekerja untuk Anda. Kuadran I biasanya adalah the money works for you, karena mereka adalah alumni kuadran B yang sekarang sudah berpindah ke kuadran I, gitu. Ya, uangnya bekerja untuk Anda karena dia sudah banyak dan sudah mahir, sudah ahli. Ya, masing-masing kuadran ini memiliki keahlian beda-beda. Apakah harus pindah kuadran untuk mencapai kebebasan finansial? Mungkin tidak harus, ya. Kalau menurut saya nggak terlalu harus. Cuman yang penting kita siap untuk menyadari risikonya dan juga membentuk skill yang ada di masing-masing kuadran. Karena berpindah kuadran itu berarti skillnya beda. Ya. Contoh, kalau kita sebagai employee kuadran E, keahlian dibutuhkan apa? Ya tergantung dari yang diminta oleh tempat dia bekerja. Dia bisa harus mengetik, dia harus menghitung, dia harus membuat simulasi, dia harus membuat video, misalnya macam-macam gitu kan. Itu adalah di requirement yang disyaratkan tempat dia bekerja. Kalau di kuadran S, maka dia harus bisa menservis kliennya. Ya, dia bekerja untuk dirinya sendiri sekarang, ya kan. Tapi permasalahan dengan kuadran S, kadang-kadang ketika jobnya makin banyak, dia makin capek. Ya. Uangnya ada, tapi dia capek gitu kan, karena semuanya harus tergantung dia. Nah, berubah dari S ke B ini salah perubahan yang berat, ya. Karena nggak semua orang bisa di sini. Apalagi proses dari perubahan dari self-employed dan membangun bisnis, membangun sistem itu adalah suatu persoalan berbeda. Keahliannya beda, menjadi business owner keahliannya beda. Kalau kuadran E, kuadran S, dia mungkin tidak terlalu dituntut misalnya kemampuan negosiasinya, tidak terlalu dituntut untuk kemampuan interpersonal skill dia, tidak terlalu dituntut untuk membangun leadershipnya. Di kuadran B ini adalah kuadran yang paling berat keilmuannya, makanya nggak banyak orang bisa sampai ke kuadran B, kuadran business owner. Ya nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa, karena masing-masing juga bisa jadi memiliki kemakmuran, ya. Contoh misalnya seorang atlet seperti misalnya taruhlah Tiger Woods gitu kan, dia seorang atlet dunia, ininya banyak, income-nya banyak, pendapatan udah besar. Apakah harus dia berubah menjadi business owner? Nggak harus, karena dia sebagai atlet itu sudah ahli gitu. Atau seorang musisi, ya, seorang musisi Indonesia misalnya yang penghasilan udah banyak, ya kan, dan dia dengan sekali main itu udah uangnya banyak gitu kan. Atau artis, apakah dia harus berubah jadi business owner? Nggak harus, karena bisa juga ketika berubah jadi business owner bukannya untung malah buntu, karena keahliannya beda, ya. Seorang koki profesional belum tentu bisa bikin restoran yang bagus gitu. Dia ahli masak, kemampuan dia memasak. Ketika dia membuat restoran belum tentu sukses, karena ketika restoran berarti kamu harus belajar marketing,
harus belajar produksinya bagaimana, harus belajar apakah pekerjaan kita bisa dikerjakan oleh orang lain, harus belajar membuat SOP, harus belajar mendelegasikan. Nah, ini kalian berbeda, harus belajar jualan, ya kan? Kalau tadi dia hanya belajar masak aja, dia ngerti masak kalau bahan bakunya udah siapin. Tapi ketika dia membuka bisnis, nah ini persoalan berbeda, masalahnya lain. Nah, disinilah banyak para business owner nggak memahami, karena masing-masing kuadran itu beda. Bahkan ada lagi yang lompat langsung kuadran I, investasi. Investasi lain lagi gitu kan, karena kita harus punya uang yang lebih. Kalau kita menggunakan uang yang masih kita pakai, uang belanja, dan ternyata jadi masalah, nah maka keuangan kita dalam masalah gitu kan. Makanya kita harus memupuk serangkaian skill, dan setiap kuadran ini ilmunya lain-lain, gurunya lain-lain, ustadznya lain-lain. Nah makanya kita harus memiliki klarifikasi. Biasanya yang rancu adalah antara self-employed dengan business owner. Banyak orang-orang yang menganggap dirinya business owner, tapi ketika saya lihat sebetulnya bukan business owner, dia adalah self-employed gitu. Dia hakim self-employed. Dia makin banyak ordernya makin capek. Nah itulah ciri-cirinya self-employed. Beda dengan business owner, makin banyak ordernya dia nggak capek gitu. Nah ini yang harus bisa diubah. Nah nanti dalam pertemuan selanjutnya ya, kita harus memiliki clarity sebetulnya kita ini di mana ya. Kalau kita ini nggak jelas, ya kan, maka kita jadi bingung. Yang hebat adalah bisa mendapatkan uang dari semua kuadran. Ya. Misalnya saya bekerja di tempat A, saya employee, ya, saya mendapatkan gaji. Kemudian saya sendiri juga suka mengisi seminar, workshop, di situ saya dapat lagi. Nah itu adalah saya sebagai self-employed. Saya punya perusahaan, sebagai punya perusahaan saya juga dapat keuntungan. Dan saya juga investasi di pasar modal atau di beberapa bisnis yang lain. Dari situ saya mendapatkan dividen. Semakin ahli kita, maka sumber pendapatannya makin banyak. Itulah kenapa kita harus selalu memupuk skill kita, menambah kemampuan kita. Karena di tiap kuadran ini ilmunya beda-beda, gurunya lain-lain gitu kan. Mentornya beda-beda. Makanya, tapi kalau kita bisa menguasai empat-empatnya, maka kita bisa memiliki yang namanya kebebasan finansial. Karena sumber pendapatan kita tidak tergantung pada satu pancuran air aja. Oke ya, semoga ini bisa memberi pengetahuan buat teman-teman sobat tajir semua. Sekian dari saya, sekian pembahasan dari saya tentang pentingnya memahami cash flow kuadran dari Robert Kiyosaki ya. Silakan kalau membaca buku-bukunya itu sangat bagus ya. Cukup inspiratif ya, cukup mind blowing ya buat saya sendiri ya. Semoga para sobat tajir semua bisa mendapatkan inspirasi dari video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa klik, komen, share, dan subscribe ya Lavender Channel agar semakin banyak orang-orang tajir yang ada di negeri ini. Salam sukses untuk sobat tajir sekalian di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.